Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mohon maaf ini saya sedang di luar ya teman-teman, sedang dinas di luar. Sambil mengisi waktu luang, kita mau sharing-sharing nih teman-teman, sharing-sharing tentang masalah dana kur. Lagi-lagi dana kur. Nah, untuk teman-teman bisa mengajukan kur mikro ya teman-teman, kur mikro. Itu teman-teman sebenarnya syaratnya gampang sekali teman-teman. Teman-teman yang pertama adalah teman-teman wajib sudah berusia minimal 21 tahun. 21 tahun, misalnya teman-teman belum menikah, silahkan teman-teman mengajukan surat keterangan belum menikah dari RT atau RW setempat. Kemudian teman-teman kalau sudah menikah silahkan lampirkan identitas pasangan, KTP pasangan teman-teman ya. Kemudian lampiran yang kedua adalah KK. Kemudian kakak, setelah kakak terpenuhi, nanti silahkan teman-teman silahkan melampirkan NPWP. NPWP ini wajib tidak wajib teman-teman tergantung petugas. Nanti teman-teman bisa menanyakan apakah di pengajuan nominal yang teman-teman ajukan ini wajib memiliki NPWP atau tidak ya. Kalau tidak ya syukur alhamdulillah. Jika wajib teman-teman silahkan membuat NPWP itu secara online. Baik. Saya di sini akan membahas pertanyaan yang sering atau banyak sekali muncul ya teman-teman ya, tentang kur Bank BRI. Nah, tadi syaratnya sudah, sekarang pokok pembahasan yang kedua adalah untuk mengajukan dana kur di Bank BRI ini teman-teman harus memiliki jaminan. Nah, jaminan yang akan saya bahas di sini adalah jaminan BPKB kendaraan roda 2 atau bermotor. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB, sebaiknya dihitung dulu nih harga jual motor BPKB motor teman-teman di tahun tersebut ini berapa. Kalau misalnya harga jual BPKB-nya harga jual motornya misalnya 20 juta. Nah, teman-teman silahkan proyeksikan atau tafsirkan 70% dari harga motor yang sudah terjual nanti akan di ACC oleh petugas BRI atau marketing BRI. Itu adalah patokan dasarnya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu pastinya berapa, biasanya gini teman-teman. Untuk teman-teman yang pengajuan pertama itu tidak bisa langsung besar. Nah, bertahap teman-teman, misalnya 5 juta dulu. Misalnya teman-teman pengajuan 10 juta, bisa saja nanti di ACC di bawahnya itu 8 juta kah, 7 juta kah, 6 juta kah, 5 juta kah. Nanti biasanya bertahap. Setelah teman-teman dikira mampu untuk membayar bulanan, teman-teman pengen nambah, silahkan setelah berjalan kurang lebih setengah dari angsuran, silahkan teman-teman melakukan top up atau penambahan fasilitas pinjaman kur Bank BRI. Nah, untuk bisa melakukan penambahan fasilitas pinjaman atau plafon pinjaman, jadi teman-teman sudah mengangsur minimal berjalan setengah kali angsuran. Kalau setahun, jangka waktu setahun, teman-teman sudah mengangsur 6 bulan. Kalau teman-teman jangka waktu 2 tahun, teman-teman minimal sudah berjalan 12 bulan ya. Kemudian untuk angsurannya diperhatikan juga teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ini istilahnya terlambat dalam mengangsur. Jadi yang fasilitas sudah dikasih itu teman-teman sebaiknya rapi ya angsurannya tiap bulan, tidak ada yang bolong, tidak ada yang telat. Kalau bisa syukur-syukur teman-teman angsurannya bisa sebelum jatuh tempo. Misalnya jatuh temponya tanggal 25. Nanti teman-teman setoran tanggal 20 sampai tanggal 24 sebelum jatuh tempo angsuran, itu sudah merupakan nilai plus bagi teman-teman. Nah, kemudian nanti biasanya mantri atau petugas Bank BRI akan melihat, oh angsurannya baik nih. Nah, di BI checking itu akan kelihatan angsurannya pernah terlambat sehari, 2 hari itu pasti juga akan kelihatan teman-teman. Jadi diutamakan teman-teman bayar angsurannya tepat waktu dan juga tepat tanggal. Kemudian tadi BPKB motor, setelah itu misalnya teman-teman KTP-nya di Surabaya, teman-teman punya usaha di Malang, teman-teman silakan mengajukan ada 2 ya, ada 2 tipe marketing. Biasanya teman-teman bisa dianjurkan untuk mengajukan di KTP domisili teman-teman. Walaupun usaha teman-teman di Malang misalnya, nanti akan disurvei ke Malang, biasanya marketingnya seperti itu. Tapi ada juga marketing yang
menyanggupi pengajuan di Malang di tempat usaha, walaupun teman-teman KTP-nya misalnya Surabaya ya, nanti biasanya marketing itu juga akan main ke rumah teman-teman yang di Surabaya untuk cek lokasi sekitar lingkungan tempat tinggal dari teman-teman. Nah, kemudian janda apakah boleh mengajukan pinjaman KUR Bank BRI? Janda boleh mengajukan pinjaman KUR Bank BRI selepas bisa dibuktikan dengan akta cerai, ataupun kalau misalnya janda ditinggal meninggal bisa ditunjukkan dengan akta kematian pasangan ya teman-teman ya. Kemudian tadi KTP, janda, domisili, BPKB, motor. Kemudian untuk teman-teman yang misalnya ingin mengajukan pinjaman KUR atau dana KUR lebih dari 25 juta, bisa nggak? Saya jawab bisa. Ada iklan sebentar. Nah, saya jawab bisa. Kenapa? Nanti silakan teman-teman mengajukan Kuritel. Jadi Kuritel ini teman-teman bisa ajukan di Bank BRI KCP ataupun kantor cabang ya. Jadi tidak bisa di unit. Jadi di BRI itu ada tulisan unit. Nah, itu teman-teman nggak bisa mengajukan di atas 25 sampai 50. Di atas 50 itu teman-teman nggak bisa. Tapi kalau teman-teman membaca tulisan di BRI-nya kantor cabang atau kantor cabang pembantu, nanti teman-teman untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI atau dana KUR BRI di atas 50 juta itu teman-teman sudah bisa dilayani. Nah, makanya itu kalau teman-teman saya udah coba mengajukan di atas 50 juta nggak bisa. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sudah mengajukan dana KUR atau KUR BRI ini di mana? Kalau teman-teman mengajukannya di unit ya jelas nggak bisa. Jadi teman-teman harus ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Yang BRI paling besar itu yang teman-teman tuju atau sasaran teman-teman untuk bisa mengajukan pinjaman KUR BRI atau dana KUR BRI. Nah, teman-teman untuk dana KUR ini biasanya dari Januari sampai dengan Desember. Namun sebelum Desember, misalnya Oktober ini, November, jika kuotanya sudah habis ya sudah tidak ada KUR lagi. Nanti akan ada lagi dana KUR, pencairan KUR lagi mulai Januari 2022 sampai Desember 2022, atau jika kuotanya sudah terpenuhi maka sudah ditutup. Nah, itu saja teman-teman tentang bagaimana cara pengajuan dana KUR BRI, kemudian jenis KTP yang bisa pengajuan, jenis BPKB, kemudian plafon pinjaman Bank BRI, KUR Bank BRI yang bisa teman-teman ajukan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari informasi tentang dana KUR atau KUR Bank BRI. Tetap sehat dan tetap semangat ya.